to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyian pujian bagimu Tuhan. Oh, kami beri pujian bagimu Tuhan. We sing praises unto you, O Lord. Praises unto you, O Lord. For your name, O Rabashek Karabashik. Your name is great, O Lord. You are greatly to be praised. Kau layak dipuji Tuhan. Kami nyanyikan pujian bagimu Tuhan. Oh, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu mulia, mulia dan layak dimuliakan. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu. Kami muliakan namamu Tuhan. Oh haleluya, namamu mulia dan layak dimuliakan. I sing praises to your name. Oh haleluya, Tuhan. We sing praises to your name. We sing praises to your name, oh Lord. We worship you, Lord. We worship you. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Dalam roh dan kebenaran Tuhan. Oh, I sing praises to your name, oh Lord. We sing praises. Praises to your name, O Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name, O Lord, and greatly to be praised. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oh Rabashanda Rabas Kuryanda Labasheka. Oraba yara la 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 bashanda nama yara la baso. Oraba yara la 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 bashe. Era la la bayara nama yara nama so. Mari sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia
dalam roh dan kebenaran. Mari agungkan namanya, tinggikan namanya, muliakan namanya. Yesus besar, Yesus besar, Yesus layak dipuji, Yesus layak disembah, Yesus layak diagungkan. Hanya Yesus yang layak ditinggikan. Hanya Yeshua HaMashiach, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Nama yang olehnya setiap lutut harus bertelut dan setiap lidah harus mengaku. Ora bakasonda nama yara lala labaso, ora lala lala yara nana namaso. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Oh, hallelujah, hallelujah. The King of Kings, the Lord of Lords, the God of gods, and we worship you, Lord. Kami sembah Raja di atas segala Raja. We worship the King of Kings. We worship the Lord of Lords. Kami sembah Tuhan di atas segala Tuhan. Ora kabasonda nama yara nama so, era la bayara nama shikara bashika. Mari sembah Tuhan dalam rohmu, sembah Tuhan dalam rohmu, ajak rohmu menyembah Tuhan, ajak rohmu menyembah Tuhan. Jangan biarkan rohmu terlelah, jangan biarkan rohmu terlelap, jangan biarkan rohmu bermalas-malasan. Ajak rohmu sembah Tuhan, tinggikan namanya, agungkan Dia, muliakan Dia. Ora kabasonda nama yara laba so, ora la labas koryanda nama sheke, hebara laba yora nana nama she. Oh, we worship you, the King of Kings, the Lord of Lords. Dalam namanya ada kelepasan, dalam namanya ada kesembuhan, dalam namanya ada hidup yang baru, dalam namanya ada keberkatan, dalam namanya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, setiap roh-roh yang bukan berasal dari surga bertelut dalam nama itu, setiap sakit penyakit bertelut dalam nama itu, karena dalam nama itu ada kesembuhan, dalam nama itu ada mujizat, dalam nama itu ada kuasa, dan kuasa itu diberikan kepada kita pada malam ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Engkau berikan kepada kami. Kami punya kuasa dalam nama Yesus, kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk mengalahkan sakit penyakit, untuk meletakkan tangan kami atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh di saat kami doakan mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi. Kami percaya malam ini pada waktu roh-Mu ditinggikan, pada waktu nama-Mu ditinggikan, mujizat terjadi, mujizat terjadi atas bangsa kami, mujizat terjadi, kuasa-Mu dinyatakan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, Kau ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Yahweh Shalom. Karena itu kami percaya Shalom Tuhan juga ada di atas Indonesia. Kami percaya Tuhan,
Dimanapun ada kerusuhan, dimanapun ada demonstrasi, kami lepaskan damai sejahtera Tuhan. Kami lepaskan shalom Tuhan bagi Indonesia. Ora bashana namasu. Shalom. 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 Lepaskan damai sejahtera bagi Indonesia. Saudara yang ada di rumah, lepaskan damai sejahtera bagi Indonesia. Lepaskan damai sejahtera di tetanggamu, di lingkunganmu, di kotamu, dalam nama Yesus. Damai shalom, 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 oh, shalom, shalom, shalom. Indonesia penuh damai. Shalom. Sama-sama lepaskan damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke dalam nama Yesus. Dari Sumatera sampai Papua, kami lepaskan damai-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap roh pemberontakan, setiap roh kekacauan, setiap roh yang bukan dari Tuhan yang mengendaki perpecahan, kehancuran Indonesia, kami hancurkan, kami usir dalam nama Yesus. Oh Rabashanda nama yara nama so. Shalom. 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 Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Kami percaya Tuhan. Urakabashika, karena Tuhan yang kami sembah adalah Yahweh Shalom. Tuhan yang membawa damai sejahtera. Dan kami percaya pada waktu semua jemaat Tuhan berdoa, pada waktu orang percaya di Indonesia berdoa bagi damainya Indonesia, maka roh Tuhan sedang bekerja membawa damai sejahtera bagi Indonesia. Di mana ada kekacauan, kami lepaskan shalom Tuhan. Di mana ada permusuhan, kami lepaskan shalom Tuhan. Di mana ada pemberontakan, kami lepaskan shalom Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami lepaskan roh kebenaran juga Tuhan. Sehingga orang-orang yang tahu mereka salah, biarkan ketakutan dari Tuhan turun atas mereka saat ini. Biarkan roh ketakutan dari Tuhan menghantui mereka saat ini. Berbicara kepada mereka saat ini. Menjamah hati mereka saat ini. Sehingga mereka tidak bertindak anarkis bagi Indonesia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan kebenaran berbicara atas bangsa kami. Dan kebenaran itu tidak lain Engkau sendiri Tuhan. Karena Yesus Tuhan kami yang berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kami tahu kami menyembah Tuhan yang adalah kebenaran itu. Dan kami percaya dalam nama Yesus. Bangsa ini akan melihat kebenaran itu. Bangsa ini akan melihat kebenaran itu Tuhan. Terima kasih karena kami percaya Engkau masih mengasihi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami malam ini. Ajarkan kami firman-Mu. Sehingga kami mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa kami, kepada diri kami, kepada keluarga kami, kepada gereja kami, kepada setiap kami yang ada di sini maupun yang di rumah. Berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kami
Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan dari 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-22. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 22. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, demikian selanjutnya sampai nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Dan jikalau Tuhan tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat, kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Tuhan. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan.
Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Haleluya. Ini ayat yang keras sekali sebenarnya yang disampaikan kepada kita. Waktu itu memang Petrus menulis kepada jemaat yang ada di diaspora dan juga yang ada di Israel. Nah saudara, kita banyak belajar tentang nabi-nabi palsu. Bahkan beberapa minggu terus menerus kita berbicara tentang surat kepada beberapa jemaat yang ada di sekitar Asia Kecil. Nah hari ini firman Tuhan berbicara tentang nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Jadi bukan hanya ada nabi palsu yang akan saudara jumpai, tapi ada juga guru-guru palsu yang akan saudara jumpai. Nah saudara, kalau Anda berbicara tentang guru-guru palsu, bukan berarti dia guru, bukan guru tapi pura-pura jadi guru gitu, bukan begitu juga. Kata anti ya itu artinya dia adalah guru, tapi yang dia sampaikan bukan kebenaran. Dia adalah nabi, tapi yang dia sampaikan bukan kebenaran. Saudara mengerti? Itu sebabnya di Petrus mengatakan begini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan. Kenapa mereka bisa tampil di tengah-tengah umat Tuhan? Karena apa yang mereka sampaikan, kedengarannya, kelihatannya seolah-olah seperti sama dengan nabi-nabi yang lain. Itu sebabnya jemaat, murid-murid bisa menerima mereka. Karena apa? Dia kelihatan sama Pak. Dia kelihatan persis dengan pendeta-pendeta lain. Pengajarannya itu bagus sekali gitu kira-kira. Ya, dia tampil di tengah-tengah umat Tuhan. Nah demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi bukan hanya ada nabi palsu, ada juga guru-guru palsu. Bedanya bagaimana? Nabi biasanya bernubuat. Ya, dia menubuatkan sesuatu yang tidak benar. Nah kalau guru biasanya mengajar. Yang diajarkan berarti apa? Yang tidak benar. Nah saudara lihat, ada pengajaran yang benar, ada pengajaran yang tidak benar. Pengajaran yang tidak benar akan menyesatkan Anda. Kelihatannya benar tapi tidak benar. Pengajaran yang tidak benar akan katakan bagaimana? Oh enggak apa-apa sekali-sekali buat dosa. Enggak apa-apa sekali-sekali buat salah. Nanti kau kan masih muda, masih ada kesempatan. Saudaraku, itu salah satu jenis pengajaran sesat. Sehingga kalau Anda mengikuti pengajaran-pengajaran yang seperti itu, Anda tidak akan pernah bisa bertumbuh. Tidak akan pernah memasuki jenjang kedewasaan rohani. Itu sebabnya saya lanjutkan apa yang dilakukan guru-guru palsu ini. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Oke? Pengajarannya pertama sesat, tapi kemudian apa? Bukan hanya sesat, tapi pengajarannya membinasakan. Artinya apa? Membuat Anda binasa, membuat Anda hancur. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Mereka sangkal Yesus. Mereka sangkal Yesus yang telah menebus mereka. Dan firman Tuhan katakan dengan jalan demikian mereka segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Yudas juga mencatat hal yang sama. Kalau saudara melihat Yudas pasal 4, Anda bisa melihat Yudas katakan, di antara kamu sudah masuk orang-orang yang demikian. Yang mengajarkan hawa nafsu. Saudara perhatikan Yudas 4 ayat 1 ayat Yudas pasal 1 ayat 4 sampai 13. Di situ saudara bisa baca semuanya tentang ini. Ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka ini siapa?
Orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan kita untuk apa? Melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Yudas katakan ini, Petrus katakan ini. Jadi peringatan ini sudah ada pada waktu masa-masa itu juga. Ini bukan hanya peringatan untuk kita sekarang. Tapi sejak dari zaman itu Petrus, Yudas, Paulus sudah mengingatkan kita. Akan muncul nabi-nabi palsu, akan muncul pengajar-pengajar palsu. Ya saudara. Lah ayat 2 katakan banyak orang akan menghidupi cara hidup mereka. Yang dikuasai hawa nafsu. Perhatikan ini. Banyak orang akan ikut cara hidup mereka. Kenapa saudara? Kelihatannya cara hidupnya luar biasa. Mereka lihat, wah ini baru pengajaran yang benar. Kenapa? Mereka ajarkan kalau memang kau anak Tuhan kau pasti diberkati. Kalau kau memang anak Tuhan kau pasti hidupnya akan menikmati semuanya. Ini pengajaran-pengajaran itu. Kenapa? Diajarkan Anda untuk ikuti hawa nafsu Anda. Ini kesempatanmu, pakai kesempatan. Kapan lagi kau dapat kesempatan ini? Kapan lagi kau dapat cewek cantik? Kapan lagi kau dapat cowok yang cantik? Kapan lagi kau punya uang banyak? Sekarang kan banyak cowok cantik, Billy. Asal kau jangan cantik aja lah, Billy. Kalau saudara pergi ke Thailand banyak cowok cantik di situ ya Pak Murti ya. Oke? Berarti kalian masih nggak tidur. Puji Tuhan, kalian sadar berarti. Oke, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu dan karena mereka apa yang terjadi? Jalan kebenaran akan dihujat. Betul kan? Berapa banyak orang yang menghujat gereja pada hari-hari ini. Karena apa? Ada gereja yang menyelenggarakan pernikahan gay. Ada gereja yang menyelenggarakan pernikahan lesbian. Ada pendeta yang memberkati orang yang bercerai, kawin cerai. Diberkati gereja yang sama. Karena mereka, apa yang terjadi? Jalan kebenaran akan dihujat. Saya tahu ada tokoh-tokoh teologi ya, yang berdiri dan membela pernikahan sesama jenis ini, bahkan bukan pernikahan juga. Kumpul kebo sesama jenis ini. Saya tahu, doktor-doktor teologi yang membenarkan hal ini. Saya pernah berjumpa dengan salah satu dari mereka di salah satu STT yang paling bergengsi di Indonesia. Karena di STT itu pernah diadakan ibadah gay, lesbians, LGBT. Saya diundang saudara. Itu sebabnya saya tahu dan saya saksi dari apa yang saya katakan ini. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu, kalau bicara tentang serakah, berarti bicara tentang apa? Ketidakpuasan. Betul kan? Dia mau lebih dan lebih dan lebih. Dia mau menguasai semuanya. Dia mau ambil semuanya. Karena itu dikatakan, karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Saya pernah jumpa hamba Tuhan bilang begini, saya bilang firman Tuhan tidak menyetujui ada perceraian dalam kekristenan. Iya tapi kamu harus mengerti kita hidup dalam zaman yang berbeda. Ada tokoh-tokoh teologi ya, ada pengajaran-pengajaran teologi zaman sekarang yang membenarkan hal ini. Kawan stop, saya bilang. Aku gak peduli tokoh teologiamu, aku tidak peduli gereja-gereja yang kau kenal, yang katakan doktrin mereka, yang aku pedulikan apa yang Alkitabku katakan. Haleluya. Saya katakan itu kepada dia. Karena apa? Mereka akan berusaha cari untung dari kamu. Saya tahu pada waktu dia kirim orang untuk saya nikahkan, suaminya udah diceraikan, istrinya diceraikan, disuruh datang ke saya untuk dinikahkan. Saya tahu kalau dia suruh orang ke saya untuk dinikahkan, mungkin dia dapat angpau juga. Saya tahu itu. Waktu saya tolak ada yang bilang sama saya gini, sayang Pak Oktav gak mau ya, padahal dia mau berkati STT katanya. Waduh, saya bilang tolong Bu. Tolong saya nggak perlu berkat dengan cara-cara yang seperti itu. Kalau saya mau cara seperti itu dari dulu udah mungkin ratusan orang yang saya nikahkan di gereja. Tapi saya nggak mau. Saya nggak mau. Haleluya. Jangan sampai kau mencari untung dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Dia ngisap jempol kau yang aduh. Cerita isapan jempol saudara. Cerita yang sebenarnya nggak masuk akal. Cerita anak kecil. Ya kan? Yang isap jempol siapa?
Anak bayi, anak kecil saudara. Kalau nggak isap jempol nggak bisa bobo. Iya kan? Udah jempol masuk, guling bau lagi harus di sebelahnya. Saya dulu gitu. Saya isap jempol sampai kelas 6 SD kalau saya nggak salah. Sampai ada guling bau, sampai mamaku buang dulu baru aku bertobat dari guling itu. Baunya minta ampun. Hancurnya udah parah. Itu anak-anak saudara. Kalau nggak ada guling, nggak ada jempol, dia nggak bisa tidur. Nah guru-guru ini demikian juga. Dan dia bawa cerita itu kepada orang Kristen yang belum dewasa. Sehingga orang Kristen yang belum dewasa ini akan termakan dengan cerita isapan jempol itu. Dan akhirnya dia akan ikutin apa yang diajarkan oleh mereka, oleh guru-guru palsu itu. Tapi firman Tuhan katakan, untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia. Haleluya. Jangan pernah menyalahgunakan firman Tuhan. Jangan bilang Tuhan maha kasih. Memang Tuhan maha kasih. Selagi engkau masih hidup, kau masih bisa bertobat. Tapi kalau kesempatan bertobat itu tidak ada, maka yang tersedia adalah hukuman yang telah lama menanti. Jangan permainkan firman Tuhan. Jangan permainkan kesabaran Tuhan. Jangan katakan tidak mungkin Tuhan menghukum. Memang Tuhan tidak mau menghukum manusia. Tapi kalau engkau tidak bertobat, hukuman tersedia bagimu. Ini firman Tuhan yang katakan. Tapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Gak ada kebinasaan tertunda. Saudara nggak bisa mati dulu, nanti 1000 orang doakan saudara dari sini. Anda nanti di sana dipindahin, dari neraka dipindahin ke surga. No, nggak ada itu. Nggak ada itu. Firman Tuhan tidak pernah mencatat itu. Firman Tuhan berbicara tentang Abraham yang berjumpa. Ya, Yesus memberikan perumpamaan tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya. Lazarus orang kaya yang pernah berbagi, mau mengerti orang lain. Ini akhirnya bagaimana dia masuk ke dalam neraka. Lazarus ini duduk di pangkuan Bapak Abraham. Orang kaya itu bilang, Bapak Abraham panas sekali di sini. Suruhlah Lazarus celupkan tangannya di air, lalu kemudian berikan aku setetes saja air. Abraham bilang, anak, tidak ada cara, tidak ada jalan bagi kami untuk datang kepadamu. Tidak bisa lagi. Karena kematian adalah final. Kematian adalah ending dari segala sesuatu. Jangan pikir Anda masih bisa mendoakan seseorang yang ada di neraka untuk bisa dipindahkan ke surga. Tidak. Karena apa? Tidak ada kebinasaan yang tertunda pada saat itu nanti. Kebinasaan tidak akan tertunda bagi mereka yang sudah sampai di sana. Haleluya. Itu sebabnya Anda yang masih hidup, usahakanlah jangan sampai Anda jatuh kepada kebinasaan itu. Selagi masih ada waktu untuk bertobat, ikutilah jalan yang benar. Haleluya. Ayat 4, jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Saya coba ini baca ini dari ILT 3. Sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya dia menyerahkan ke dalam belenggu-belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Haleluya. Di sini disebut gua-gua yang gelap. Tapi dalam bahasa aslinya disebut Tartarus yang tidak bisa dibayangkan dengan gua-gua. Seperti kegelapan, lubang gelap yang sangat dalam sekali. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan gak peduli dengan malaikat yang bersalah sekalipun. Bagaimana dengan manusia yang bersalah? Manusia yang bersalah diberikan kesempatan selagi hidup untuk bertobat. Kita semua, selagi hidup engkau dan saya diberikan kesempatan untuk bertobat. Karena itu hiduplah dengan bijaksana dan hati-hati di masa ini. Hiduplah dengan benar di masa ini. Karena malaikat pun gak ada ampun, saudara. Dan jikalau Tuhan tidak menyayangkan dunia purba pada masa Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lainnya, artinya Nuh, istrinya, anak-anaknya dan menantunya ya. Dengan 7 orang lain ketika mendatangkan air bah atas dunia orang fasik. Ayat 6, jikalau Tuhan membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik
di masa-masa kemudian ini, bayangkan saudara, kalau sekarang ada hamba Tuhan yang bilang bahwa perbuatan LGBT adalah sesuatu yang tidak salah, saya nggak tahu betapa bodohnya dia. Karena firman Tuhan jelas-jelas berbicara tentang murka Tuhan tentang Sodom dan Gomora. Kata sodomi itu diambil dari kata Sodom, saudara. Sehingga Tuhan jelas-jelas membenci kata itu. Tuhan jelas-jelas membenci perbuatan itu. Dan firman Tuhan katakan, kalau Tuhan membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan demikian memusnahkannya untuk menjadikannya peringatan. Saudara bayangkan ini, firman Tuhan katakan, Sodom dan Gomora sengaja tercatat dalam Alkitab untuk membuktikan murka Tuhan atas perbuatan mereka. Sehingga kalau ada hamba Tuhan yang katakan Sodom dan Gomora, perbuatan sodomi, perbuatan gay, lesbian itu tidak salah, engkau harus bertobat. Hamba Tuhan kayak gitu harus bertobat. Kalau engkau tidak bertobat, kau salah satu yang akan masuk ke dalam gua yang paling dalam, yang penuh dengan kebinasaan itu sekarang. Haleluya. Tapi Tuhan selamatkan siapa? Di antara begitu banyak orang-orang yang tidak benar ini, Tuhan selamatkan Lot. Ayat yang ke-7. Orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Lot tersiksa, saudara. Lot tersiksa. Firman Tuhan mencatat dalam Kejadian pasal 19. Waktu itu 2 malaikat sedang berjalan ke situ. Lot duduk di depan pintu gerbang Sodom. Kenapa? Dia nggak tahan duduk di dalam. Dia nggak bisa berkerumun dengan orang-orang Sodom. Dia duduk sendirian di depan pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka, bangunlah dia menyongsong mereka. Lalu sujud dengan muka sampai ke tanah. Ini lihat perbedaannya anak Tuhan dengan orang-orang yang hidup dalam nafsu. Dia tahu membedakan siapa yang datang. Dia tahu membedakan siapa hamba Tuhan yang datang. Pada waktu dia melihat hamba Tuhan, dia berdiri, lalu kemudian dia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Berapa banyak sekarang orang-orang yang tidak peduli sekalipun hamba Tuhan datang. Iya kan? Kadang-kadang saya pulang ke rumah aja, orang-orang yang dari sini, wah gak peduli saudara. Biarin aja dia ketok-ketok, biarin aja dia jerit-jerit di situ. Iya kan? Tapi lihat Sodom. Berapa banyak jemaat Tuhan yang tidak peduli dengan hamba-hamba Tuhan pada waktu dia datang. Saya ingatkan ini kepada Anda. Kalau Anda lihat hamba Tuhan, kalau Anda lihat orang-orang yang benar-benar takut Tuhan, menjumpai Anda, berikan respek kepada dia. Berikan hormat kepada dia. Saudara lihat apa yang dilakukan Lot di sini. Firman Tuhan mencatat nih, bangun dia, belum datang. Ini malaikat Tuhan, hamba Tuhan ini belum datang. Lalu dia menyongsong mereka, sujud dengan muka sampai ke tanah. Serta berkata, Tuhan, Tuhan silakan singgah ke rumah hambamu ini. Saudara, ini orang benar. Sehingga Tuhan menyelamatkan Lot ini. Dia nggak bisa, firman Tuhan mencatat. Dia terus menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal Torah. Yang tidak mengenal Taurat Tuhan. Dia bukan senang dengan cara hidup mereka. Enggak, dia nggak senang. Dia nggak mampu, dia nggak tahan lagi. Dia mungkin menyesal pada waktu Abraham katakan, lihatlah ke semua penjuru ini, pilih yang mana kau mau. Ini saudara lihat, saya katakan kepada Anda. Jangan hanya pilih kemakmuran. Jangan hanya pilih berkat. Jangan hanya lihat tempat yang kelihatan hijau bagimu. Ini yang dilakukan Lot sebelumnya. Abraham katakan, Lot pilihlah yang kau mau. Lot melihat yang sebelah sana, kelihatannya wow, tanahnya hijau, subur, ini mantap ini. Apa yang ada dalam hati? Keinginan matanya mengalahkan relasinya dengan pamannya. Iya kan? Saya selalu katakan ini, ambisi selalu mengalahkan relasi. Kalau ambisimu terlalu kuat, maka relasi akan hancur. Kalau ambisimu terlalu membara, maka relasi akan terbakar. Kalau ambisimu luar biasa, maka relasi akan hancur. Terlalu banyak orang karena mengejar ambisi, akhirnya hubungannya hancur. Hubungan Lot dan Abraham hampir hancur. Bersyukur Tuhan masih ingat Abraham. Abraham terus berdoa syafaat untuk Lot, untuk Sodom dan Gomora.
Karena apa? Abraham tahu di situ ada keponakannya. Itu sebabnya saya katakan waktu kita berkumpul dalam doa, jangan berpikir kok aku gak doakan diri aku sendiri. Pada waktu engkau berdoa syafaat untuk orang lain, waktu engkau berdoa syafaat untuk keluargamu, maka Tuhan juga mendengar keluhan hatimu. Tuhan melihat kebutuhanmu. Maka saya bilang jangan tamak dengan mata. Jangan tamak. Tuhan tahu memberikan yang terbaik. Saudara lihat, Lot memilih tempat yang subur itu. Akhirnya dia terjebak di tengah-tengah mereka. Saya percaya dia duduk di depan pintu gerbang itu. Dia meratapi pilihan yang salah itu. Dia bilang, lihat, karena ambisiku aku terpisah dari pamanku. Karena ambisiku aku terpisah dari istriku. Ini kadang saya bukan bicara Lot, saya bicara dengan banyak laki-laki. Karena ambisiku aku terpisah dari suamiku. Kenapa? Yang keluar cari uang. Yang penting kau cari uang, bawa uang sini. Kalau enggak bawa uang jangan pulang ke rumah. Karena ambisi, karena keinginan mau kaya. Akhirnya apa? Relasi putus. Anak enggak kenal bapak, anak enggak kenal mama. Karena ambisi. Saudara lihat berapa banyak ambisi yang merusak manusia pada zaman ini. Itu sebabnya saya katakan jangan ikuti jalan Lot. Jangan hanya pilih yang enak. Jangan hanya pilih yang enak. Lot orang benar itu akhirnya apa? Terus menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tauratnya Tuhan. Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Dia terjebak, dia gak bisa keluar lagi dari itu. Tapi siapa yang mau disalahkan? Nasi sudah jadi bubur. Paling-paling bisa diolah jadi bubur ayam. Iya kan? Inilah yang dibuat Tuhan bagi Lot. Lot nasi udah jadi bubur. Aku gak bisa keraskan nasi itu. Paling-paling ku tambah ayam suwir-suwir. Ku tambahkan apa lagi? Jamur dikit, kecap asin, wijen, ya kan? Cakwe, pek camki. Tambah itulah dikit-dikit. Lot biar masih bisa kau makan gitu kan. Ya, masih lumayan Tuhan masih bisa ubah nasi bubur itu. Ya, atau bubur itu jadi bubur ayam yang lezat bagi Anda. Amin. Tuhan tidak pernah biarkan Anda begitu saja. Kalau hatimu menyesal, saya percaya setiap hari Lot menyesal. Setiap hari dia berdiri di depan pintu gerbang dia menyesal. Sampai-sampai dia tahu anakku juga akan rusak. Anda lihat bagaimana rusaknya anak-anak Lot? Iya kan? Bagaimana rusaknya anak-anak perempuannya Lot karena pilihan bapaknya yang salah. Makanya bapak-bapak jangan ikuti suara istrimu yang salah. Jangan ikuti suara kedaginganmu yang salah. Dan akhirnya satu rumah berantakan. Waktu lari Tuhan suruh mereka keluar. Yang duluan berpaling ke belakang adalah istrinya. Karena apa? Istrinya pikir ya ampun. Rumahku yang begitu mewah. Harta bendaku yang setengah mati ku dapat. Semuanya harus kutinggalkan demi Tuhan ini. Ya ampun. Udah mau diselamatkan masih pikir harta. Udah mau diselamatkan masih pikir harta. Itu sebabnya saya katakan kalau engkau mau ikut Yesus tapi hatimu masih di harta, engkau tidak bisa ikut Yesus. Karena siapapun yang ikut Yesus harus siap mengorbankan segalanya. Yesus katakan kepada anak muda yang datang yang baik kepadanya, kalau kau mau ikut aku jual harta bendamu ikut aku. Artinya apa? Jangan sampai hatimu terpaut kepada harta. Jangan sampai hatimu terpaut kepada kekayaan. Dan karena kekayaan itu kau tidak siap untuk mengikuti aku. Itu yang Yesus katakan. Dan ini contoh-contoh dalam Alkitab. Puji Tuhan Lot ini tersiksa jiwanya firman Tuhan catat. Kenapa? Dia enggak tahan dengan kehidupan Sodom dan Gomora. Sayangnya banyak orang Kristen. Dia justru menikmati kehidupan Sodom dan Gomora. Iya kan? Macam mana lah Pak, tinggalnya di sini ya gitulah Pak keadaannya. Kayak mana lah pula Pak, ini yang kulihat tiap hari ya gitulah pula aku Pak. Ya kan?
Ada orang, saya bilang kenapa nggak pernah gereja? Kayak mana lah Pak mau gereja? Sebelah kafe. Gimana mau datang gereja? Pagi-pagi duluan musik kafe yang ku dengar daripada musik gereja. Joget-joget lah dulu Pak. Iya kan? Ini orang-orang yang masuk Sodom Gomora justru menikmati keadaan di Sodom dan Gomora. Ya kan? Macam mana lah pula aku nggak jadi selingkuh Pak? Tiap hari sekretaris cantik yang datang. Ini tinggal di Sodom dan Gomora, dia menikmati Sodom dan Gomora. Tapi si Lot ini berbeda, dia ada di Sodom dan Gomora, tapi dia justru keluar dari Sodom dan Gomora. Setiap hari dia duduk di pintu gerbang. Dia tidak menikmati dalam perbuatan yang tidak senonoh dari orang-orang Sodom dan Gomora ini. Dia keluar dari kota itu, dia duduk di pintu gerbang. Maka firman Tuhan katakan, Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Haleluya. Tuhan tahu selamatkan orang saleh. Ngerti orang saleh? Bukan pisang saleh. Jangan salah. Oh ini pisang saleh ini Pak. Bukan, ini orang saleh. Bukan ikan saleh. Orang saleh. Ya, orang kudus maksudnya. Bukan orang yang dibakar, dipanggang langsung dijual, bukan. Itu ikan saleh saudara. Ya, kayak pisang saleh juga gitu. Diasapin. Nah itu. Ya, orang saleh bukan orang yang diasapin saudara. Oke, tapi orang yang takut Tuhan. Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang yang takut akan Tuhan dari cobaan. Tapi kuncinya ada satu, saleh. Tuhan. Harus api neraka, jiwamu mati. Tapi yang sempit surga, jiwa berglori. Haleluya. Tuhan tahu mempersiapkan, menyelamatkan orang saleh dari pencobaan. Dan tahu menyimpan orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Itu kan zaman dulu, ini zaman kasih karunia. Kasih karunia diberikan Tuhan pada saat ini. Selagi engkau masih hirup nafas ini, engkau masih punya kesempatan untuk bertobat. Kasih karunia masih diberikan kepadamu. Tapi begitu nafas ini tidak kau hirup, engkau berhadapan langsung dengan penghakiman Tuhan. Itu sebabnya kalau ada kesempatan bertobat, selagi nafasmu masih ada, bertobatlah. Haleluya. Tuhan simpan orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama siapa? Mereka yang menuruti hawa nafsunya, karena apa? Karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Tuhan. Gak ada itu Tuhan. Gak ada itu penghakiman, gak ada itu kutukan, gak ada itu ini itu ya, terserahmu saudara. Tapi Tuhan tahu simpan, biarin aja, makin tambah aja, makin kumpul aja dulu. Gak ada itu Tuhan. Iya kan? Apalagi ikuti saja, selagi muda inilah orang muda. Beginilah orang muda hidup, merokok, mabuk. Apalagi biasa orang muda pacaran sana, pacaran sini, selingkuh, zina, cabul, biasa itu. Ikutin saja, namanya masih muda. Tapi Tuhan bilang, yes, I'm keeping it. Biarkan aku terus, simpan aja, aku disimpan. Timbun aja, timbun terus. Ada orang kan pikir gak apa-apa, nanti udah mau mati baru minta ampun.
Kalau kau sadar kau akan mati. Ya kan? Kalau sadar. Kan Anda kan sering nonton film-film sinetron itu kan? Buat jahat, tiba-tiba waktu mau mati badan udah bentol-bentol. Baru tiba-tiba ngucapin beberapa kalimat dia. Mungkin kalau masih ada kesempatan gitu oke lah. Ya kan? Tapi kalau nggak ada kesempatan kawan, bagaimana? Gimana kalau nggak ada kesempatan? Pernah Anda bayangkan Anda jalan di depan itu tiba-tiba truk hantam Anda, kepala Anda tergilas hancur habis? Adakah kesempatan? Pernahkah Anda bayangkan Anda sedang tertidur dan tiba-tiba jantung Anda berhenti dan Anda tidak punya kesempatan untuk meminta ampun? Berapa banyak Anda dengar berita-berita orang yang sedang selingkuh, tiba-tiba sedang selingkuh, sedang berjinah, dia mati di tempat. Adakah kesempatan minta ampun baginya? Jangan bawa dirimu ke dalam pencobaan. Jangan bawa dirimu. Haleluya. Jangan menghina pemerintahan Tuhan. Jangan bertindak lebih dari Tuhan. Ada pendeta-pendeta yang bertindak lebih dari Tuhan. Seolah-olah dia tahu Tuhan gak akan menghakimi. Seolah-olah dia tahu penghakiman tidak akan datang. Jangan coba-coba dengarkan yang seperti itu. Jangan. Dengarkan firman Tuhan. Mereka begitu berani dan angkuh. Orang-orang ini yang tadi saya bilang begitu berani dan angkuh. Sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Ini ada panggilan dari surga. Siapa? Mau jawab Pak? Dari surga enggak? Siapa urusan itu? Enggak. Enggak apa-apa, aku nunggu mana tahu ada betul. Tiba-tiba dia bilang sampaikan sama Pak Octavia. Jam 10 malam dia aku panggil. Biar aku siap-siap gitu kan. Mereka begitu berani dan angkuh. Angkuh, sombong. Sombong. Sehingga gak segan-segan menghujat kemuliaan. Gak segan-segan menghujat Tuhan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa dari orang-orang ini tidak memakai kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Tuhan, malaikat aja gak berani main-main dengan Tuhan. Tapi orang-orang ini berani. Dia pakai kata hujat terhadap Tuhan. Tapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Ini rupanya. Ini rupanya. Orang yang tidak mengakui Tuhan, orang yang tidak percaya otoritas Tuhan, orang yang tidak percaya pemerintahannya Tuhan sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan siapa ini? Si Bagudung. Dengan siapa? Babiat. Iya kan? Sama ini saudara. Sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Berarti nggak jauh dari binatang. Hanya hidup untuk mati. Itu kira-kira pengertiannya ini. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Anda perhatikan ini. Tidakkah sama orang-orang yang hidupnya liar di luar sana, yang menghujat Tuhan? Dan Petrus katakan di sini orang-orang seperti itu hidupnya, perbuatan mereka, dan mereka sendiri akan binasa sama seperti binatang liar. Bagaimana binatang liar mati? Biasa binatang liar mati karena dibunuh oleh binatang lainnya. Ini dia. Akhirnya apa? Hukum rimba yang berlaku terhadap dia. Ya kan? Sama seperti orang-orang yang sedang berdemo di luar sana. Apa yang mereka pakai untuk mengalahkan, menghancurkan, merusak rumah-rumah orang, merusak toko-toko orang, merusak negara ini dengan cara yang sama mereka juga akan mengalaminya. Saudara percayalah, karena apa? Kehidupannya seperti itu dan mereka akan berakhir seperti itu juga. Apalagi kalau ada yang mulai menjarah, mencuri dan sebagainya. Kehidupannya juga akan berakhir seperti itu juga. Dan
akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Karena itu jangan pernah berpikir sekalipun untuk berbuat jahat. Jangan. Apalagi kepada hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Amsal, jangan mengintai kediaman orang benar. Mengintai, saudara ngerti mengintai? Kalau musuh mau lihat satu rumah, biasa dia intai dulu, dia kirim spy, mata-mata. Kau lihat dulu sana, jam berapa dia pulang, jam berapa dia masuk, jam berapa dia pergi, jam berapa rumahnya kosong. Ini pengintaian, saudara. Ya. Firman Tuhan bilang jangan ngintai rumah orang benar. Gak usah kirim orang ngecek-ngecek rumahnya. Gak usah kirim orang lihat-lihat apa yang ada dalam rumahnya. Gak usah kirim orang lihat-lihat siapa apa yang dibelinya. Gak perlu. Jangan mengintai kediaman orang benar. Kenapa? Mereka akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Orang jahat akan mengalami itu. Mengalami itu pasti. Pasti. Orang yang tidak hidup dalam hukum Taurat, hukumnya Tuhan, pasti akan mengalami hal yang sama. Mereka ini apa? Berfoya-foya pada siang hari mereka anggap kenikmatan. Kerja nggak mau. Berfoya-foya. Berfoya-foya, dia nikmati. Orang lain kerja, dia tinggal minta jatah preman. Iya kan? Betul nggak? Saya aja kadang-kadang di sini kalau bangun aja nampak mobil pasir aja masuk, tiba-tiba ada orang ikut dari belakang, Pak minta uang inilah Pak. Katanya. Uang itu saya bilang. Kau kerja apa rupanya? Oh ini wajib Pak, uang pekerja Pak. Saya bilang kau kerja apa? Yuk bantulah angkat pasir. Bilang. Kalau kau bantu angkat pasir, ku kasih uang. Kau gak bantu apa-apa, kau minta uang apa hakmu. Ini, dia siang hari berfoya-foya. Dia nikmati hidup suka-suka hati. Tiap itu pas 17 Agustusan datang lagi dia. Pak, sumbangan Pak 17 Agustusan. Untuk apa? Ya namanya 17 Agustusan Pak, ada keyboard nanti Pak. Kawan, kau enak-enak keliling ke rumah orang minta uang. Mau minum-minum, mau mabuk-mabuk, mau pesta-pesta. Aku pula yang harus kasih uang untuk kau mabuk. Aku besok mau buat 17-an juga di sini, kau bantulah dulu aku bilang. Aku bilang sama dia gitu. Kau bantu, sini ada TK, ada gereja, kami mau buat 17 Agustusan, kau bantu dulu biar aku buat bendera-bendera di sini. Gitu. Gak ada keyboard kami, cuma anak-anak buat beli kerupuk, mintalah berapa kau ada aku bilang. Ini, foya-foya pada siang hari mereka anggap kenikmatan. Mereka ini kotoran. Jijik aku lihatnya. Bayangkannya aja jijik. Ini loh firman Tuhan bilang, bukan saya yang bilang. Orang yang kayak gitu firman Tuhan bilang kotoran dan noda. Noda saudara tahu. Kalau ada baju putih begini, kena blau, tiba-tiba jadi biru atau kena saus jadi merah, itu noda saudara. Saudara atau kena pulpen misalnya baju putih kena pulpen, Anda lihatnya dia bilang, ih jelek kali baju bapak itu kok ada nodanya gitu kan. Ini saudara, kelihatannya dari awal semuanya bersih tapi ada noda yang satu ini. Inilah orang-orang itu. Kotoran, kayak tai ayam kalau nempel sini. Atau di sini, sedang jalan ada tai burung jatuh, itu kotoran namanya. Tai. Jatuh nempel di baju putih. Kayak gitulah orang-orang yang hidup berfoya-foya pada waktu siang. Hidup suka-suka hati firman Tuhan. Seperti kotoran dan noda. Mereka yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu jina. Mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Matanya pantang lihat cewek lewat. Pantang lihat cowok lewat. Gosipin, ceritain. Ini. Ya kan? Mereka memikat orang-orang yang lemah. Mereka pikat orang yang lemah. Hati-hati. Yang seperti ini makin banyak. Suami-suami berhati-hatilah. Makanya kalau pergi kemana-mana selalu bawa istrimu. Ya kan Bu? Iya benar saya bilang. Apalagi kalau engkau tahu tempat-tempat itu tempat yang tidak aman bagimu. Di zaman seperti ini jangan pernah tidak membawa istrimu. Kemarin Pak Gilbert kirim video. Saya lihat tengah malam. Dia siap rusuh Jakarta, keliling dia bawa mobil. Dalam hati mak berani juga kawan ini. Tapi rupanya di samping saya bersama istri katanya, mak bagus juga. Artinya apa? Mati-mati berdua lah gitu kan.
Iya kan? Ini dia saudara. Mereka suka memikat orang-orang yang lemah. Dek, halo dek. Perhatian kali lah bang itu pak. Tiap lewat aku cuma dia yang perhatian pak. Iya. Tiap aku pergi warung dia yang tegur aku pak. Bapak tiap aku pulang marah-marah. Dia, abang itu, tiap aku datang ke warung baru sudah sarapan kok dek. Bapak di rumah tiap pagi kasih makan, dia nggak bilang apa-apa. Orang lain cuma nanya, dia bilang baik. Dia pandai memikat hati orang-orang yang lemah. Ya, kenapa? Orang-orang gini kan yang dia butuhkan cuma kata-kata kosong. Udah makan kok dek, WA. Dek, abang kirim kau bakso mau? Bakso nggak pernah sampai-sampai, cuma dia tanya, tiap hari dia tanya. Abang kirim kau bakso mau dek, abang kirim kau babi panggang mau dek, abang kirim kau bakute mau dek, abang kirim kau mie goreng mau dek. Jangan pernah bilang enggak lah bang, jangan bang. Kirimlah bang, bilang. 2 bungkus ya bang, tes. Tes dulu. Sampai enggak bakute, sampai enggak mie goreng. Benar saya bilang. Anak perempuan jangan takut dibilang matre. Jangan takut. Kalau laki-laki itu nggak bisa menghidupimu, dia belum layak jadi suamimu. Ngerti? Tes dulu, bang. Aku hari ini kepingin bakso. Oh jadi, abang kirim 2 ya. Jangan 2 bang, 3 ada mamaku di samping. Betul. Tanya Bu Email, kalau saya ke rumahnya nggak pernah beli sebungkus. Kukira itu mamanya, bapaknya, abangnya. Kadang-kadang pikir, mak kacau juga ini. Tapi demi masa depan, ya udah nggak apa-apa, memang harus begitu. Tapi orang di luar sana, saya katakan ini kepada Anda, orang di luar sana akan pakai kesempatan ini untuk memikat orang-orang yang lemah. Dia pakai ini kesempatan, dia pikat Anda dengan kata-kata yang manis, dengan perbuatan yang manis, sehingga Anda pun tercantol. Dan anak Tuhan, ya Pak nanti Pak bisa Pak. Aku janji Pak bawa dia dalam Tuhan. Ya udah biarin. Terserahmu. Ya kan? Hati mereka terlatih dalam keserakahan. Untuk dapatkan apa yang dia mau, dia akan berusaha langsung dengan cara apapun dia akan dapatkan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Ini firman Tuhan yang bilang bukan saya. Orang-orang yang terkutuk, yang tahu manfaatin orang lain untuk kepentingannya sendiri. Itu orang-orang yang terkutuk. Sama dengan orang-orang yang berdemo di sana. Mereka dimanfaatin oleh orang-orang lain. Itulah orang-orang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor. Saudara ingat Bileam? Dia terima upah dari Balak. Untuk apa? Mengutuk orang Israel. Hanya demi uang dia kutuk orang Israel. Yang suka menerima upah untuk perbuatan yang jahat. Saya ingatkan Anda anak-anak muda, jangan terima upah untuk demonstrasi. Jangan terima upah untuk perbuatan yang jahat. Jangan terima uang untuk mencelakai orang lain. Jangan terima uang untuk fitnah bagi orang lain. Jangan terima uang untuk jadi saksi dusta. Karena itu akan ada imbalannya bagimu. Haleluya. Tapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab apa? Tuhan pakai binatang yang bisu untuk berbicara kepada dengan suara manusia. Tuhan bisa pakai siapapun untuk berbicara kepadamu supaya engkau bertobat. Kalau Bileam Tuhan pakai keledai untuk bicara kepada dia supaya dia bertobat. Guru-guru palsu itu seperti mata air yang kering, gak ada airnya. Tapi kelihatannya ada air sedikit. Dia ngoceh, dia bilang oh ini mata air hidup, ini mata air kehidupan. Saudara hati-hati dengan orang seperti itu. Seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa. Cakapnya besar, sombongnya minta ampun. Tapi nol. Tong kosong nyaring bunyinya. Ini guru-guru palsu itu. Kalau ngomong, seolah-olah dialah yang paling jago di dunia. Dia yang paling tahu Alkitab. Yang paling tahu semuanya. Hati-hati. Kalau orang sudah mulai mengatakan kepada Anda begini. Aku berjumpa dengan Tuhan, aku begini. Agak hati-hati aja. Agak hati-hati saja. Oke? Saya banyak terima SMS, WA seperti itu. Saya cuma baca.
Saya nggak mau hakimi dia juga. Tuhan betul-betul bicara dengan dia. Saya nggak mau hakimi dia. Tapi saya bilang dalam hati saya, karunia nabi tunduk pada nabi. Kalau engkau mau jadi pengajar, kau tunduk dulu diajar. Kau belajar dulu, baru bisa mengajar. Ya kan, firman Tuhan katakan itu. Kalau engkau mau berbicara, tanya dulu kepada pemimpinmu. Dalam satu gereja pertemuan ibadah, engkau mau bernubuat, tanya dulu pada pemimpin gereja. Bolehkah aku bernubuat karena Tuhan sampaikan begini-gini kepadamu. Jangan langsung ambil mic, langsung bernubuat. Engkau berarti tidak tunduk pada otoritas yang dipercaya Tuhan di tempat itu. Haleluya, hati-hati. Mereka mengucapkan kata-kata congkak dan hampa, baru belajar dia akan mengajarin Anda. Kamu begini, gini, kamu bapak harus begini, bapak harus begini. Congkak. Kata-katanya congkak dan hampa. Dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri mereka dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Dia pakai cara-caranya. Aduh capek sudah kadang-kadang. Ada orang yang sengaja berdandan untuk memikat jemaatnya. Sengaja pakai tampilan yang luar biasa supaya orang lihat, oh ini pendeta diberkati, aku datang ke gerejanya. Kenapa? Aku mau transfer kekayaan dari pendeta itu. Oh banyak yang seperti ini. Zaman sekarang banyak yang suka seperti itu. Ada yang pernah bilang sama saya, Pak Oktav, kalau mau bicara tentang hamba Tuhan, lihat dulu jemaatnya berapa banyak. Kalau jemaatnya banyak, itu berarti hamba Tuhan yang diurapi. Oh saudara, baru-baru ini saya tahu ada hamba Tuhan yang jemaatnya puluhan ribu. Tapi dia tertangkap karena percabulan dan perjinahan. Jangan lihat apa yang dilihat manusia. Tapi belajar melihat apa yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat hati, manusia melihat penampilan luar. Itu sebabnya firman Tuhan katakan hati-hati. Jangan kau terpikat dengan orang yang cabul, penampilannya cabul. Pakai makeup yang luar biasa supaya kelihatan cantik, supaya kelihatan mempesona. Hanya untuk membuat orang tergairah kepada dia. Banyak pelayanan seperti itu. Saya tahu ada pelayanan pakai rok yang segini. Ini begini, angkat tangan lagi, haleluya katanya, lompat-lompat. Ini segini, supaya apa? Orang terpikat, anak-anak muda datang. Tujuannya bukan menangkap mereka dengan kuasa Roh Kudus, tapi menangkap mereka dengan roh percabulan. Roh percabulan. Hati-hati. Hati-hati. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Sama yang terjadi beberapa hari ini. Mereka janjikan kebinasaan, kemerdekaan pada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Berapa banyak orang di luar sana yang ngajak orang demonstrasi hari ini. Menjanjikan kemerdekaan bagi buruh-buruh itu. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Mereka yang mengajak orang demonstrasi. Apakah mereka bukan kalahkan oleh orang-orang yang lain di atasnya lagi? Yang membayar mereka, yang membuat mereka, mengajak mereka membuat keonaran. Hati-hati. Hati-hati saudara. Tunduklah pada pemerintah. Tuhan ingatkan kita, anak-anak muda saya katakan kepada Anda, tunduklah pada pemerintah. Orang Kristen yang benar tunduk pada pemerintah. Oh pemerintahnya salah Pak, tunduk pada pemerintah. Tidak ada cerita pemerintah salah atau pemerintah benar. Tunduk pada pemerintah. Haleluya. Tunduk pada pemerintah. Pada masa Yesus mengatakan itu, pada masa Paulus mengatakan itu, orang Israel sedang ditindas oleh Romawi. Dan Paulus katakan tunduk pada pemerintah yang ada di atas. Haleluya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Hati-hati. Orang yang sudah mengecap kasih karunia Tuhan jatuh lagi dalam dosa yang sama, keadaan mereka akan lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah kenal jalan kebenaran itu. Lebih baik dia nggak kenal jalan kebenaran itu. Daripada kemudian mereka berbalik dari jalan kebenaran itu. Dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Itu sebabnya firman Tuhan bilang bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya.
hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai Anda jatuh lagi ke hal yang sama terus-menerus. Oleh karena apa? Pengajaran-pengajaran yang salah. Oleh karena pengajaran yang salah. Sekarang banyak sekali pengajaran yang bisa Anda terima dari YouTube. Dari media sosial. Tapi saya katakan kepada Anda, saringlah setiap berita yang Anda dengar. Dengarkan setiap khotbah yang Anda terima. Perhatikan baik-baik. Kalau itu salah, berhenti dengar. Jangan pikir semua khotbah adalah benar. Saring dengan baik. Periksa dengan baik. Jangan sampai Anda jatuh bangun. Lalu kemudian Anda pada akhirnya tidak mencapai kebenaran itu. Sia-sia semua yang Anda terima. Jangan sampai karena kita nama Kristus dihujat orang. Makanya saya selalu ingatkan anak-anak muda. Bahkan senat mahasiswa STT Misi William Carey, saya enggak izinkan bergabung dengan senat-senat manapun. Supaya apa? Jangan terkontaminasi dengan politik ke dalam STT. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara anak-anak muda, tunduklah pada otoritas yang ada di atas. Tunduklah pada Tuhan. Maka Tuhan akan mengangkat saudara. Pada jemaat Tuhan, doakan Indonesia. Doakan Indonesia. Firman Tuhan mencatat pada akhir zaman, banyak pemberontakan akan terjadi. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan pada akhirnya apa yang harus terjadi? Antikristus itu harus datang untuk apa? Membuat yang rusuh ini, membuat pemberontakan ini aman. Yang berdiri seolah-olah seperti juru selamat, juru damai. Ini akan terjadi. Tapi kalau Anda orang benar, tunduk pada Tuhan, mentaati firman Tuhan, mentaati perintah Tuhan, maka saya percaya Anda akan melihat Indonesia diberkati Tuhan. Itu sebabnya kita berkumpul malam ini. Kita akan doakan bangsa kita. Mari secara khusus malam ini naikkan Indonesia, naikkan situasi politik kita, naikkan keamanan Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Bawa dalam doamu. Kalau perlu menangis di hadapan Tuhan. Keluar dari Sodom dan Gomora. Berdiri di depan pintu gerbang itu. Sambut apa yang Tuhan akan lakukan. Sambut hamba-hamba Tuhan yang berdiri bagi bangsa ini. Mari kita sambut mereka. Mari kita mulai berdoa. Tutup mata saudara. O syakaraba yandalaba syikeri bakarabas kuranamashi. Haleluya Tuhan. Tuhan kami bersyukur Bapa buat firman. Ajarkan kami untuk tunduk pada firman Tuhan. Dan bisa membedakan mana nabi palsu, mana guru palsu. Sehingga kami tidak terkecoh, tidak terperdaya dengan orang-orang yang coba menyampaikan sesuatu kepada kami. Padahal itu jauh dari kebenaran. Tuhan Yesus tolong kami Tuhan. Agar kami tidak berbalik dari jalan kebenaran. Tapi kami mengikuti jalan-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya. Orana mashikarabashika. Oh haleluya, ini kami datang sujud, berdoa dan merendahkan diri, mencari wajah-Mu dan tersungkur, berharap padamu. Kristus bagi Indonesia. Katakan ini kami Tuhan. Oh datang sujud, berdoa dan merendahkan diri, mencari wajah-Mu dan tersungkur, berharap padamu. Kristus bagi Indonesia. Oh haleluya. Mari dari awal kita nyanyikan lagu ini. Oh Tuhan, dengarlah Tuhan doa kami. Dengarlah Tuhan seru kami,
Indonesia. Lawanlah Tuhan bangsa kami, pulihkan Tuhan negeri kami, berkati negeri tercintaku, biar belas kasih memerintah. Ini kami datang sujud, berdoa dan merendahkan diri, mencari wajah-Mu dan tersungkur berharap padamu. Kristus bagi Indonesia. Katakan, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, datang sujud, berdoa dan merendahkan diri, mencari wajah-Mu dan tersungkur berharap padamu. Kristus bagi Indonesia, mencari wajah-Mu dan tersungkur berharap padamu. Kristus bagi Indonesia. Mari kita berdoa buat Indonesia. Naikkan Indonesia dalam doa. Berdoa buat Indonesia, berdoa buat bangsa kita. Engkau melihat pergejolakan yang terjadi di mana-mana. Ini saatnya kita berdiri bagi bangsa kita. Ini saatnya kita berdoa buat Indonesia, agar roh damai sejahtera Tuhan ada atas bangsa kita. Doakan presiden kita, doakan menteri-menteri, doakan wakil presiden, doakan semua orang yang bertugas di garis depan. Doakan menteri-menteri yang menangani kerusuhan-kerusuhan ini. Doakan para demonstran, biar mereka sadar, biar mereka baca dulu, mereka teliti dulu undang-undang itu sebelum mereka melakukan demonstrasi, sebelum mereka melakukan tindakan anarkis. Kita berdoa biar takut akan Tuhan, biarkan ada kehormatan akan pemerintah pada generasi muda ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan tolong bangsa kami rendahkan diri kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami berdoa buat Indonesia kami berdoa buat bangsa kami berdoa buat negara kami Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Shalom, 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 shalom. Orang kabarala nama yara nama so. Oh haleluya, 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 haleluya. Jamah Indonesia, jamah bangsa kami, di mana ada kekerasan, di mana ada demonstrasi, di mana ada pemberontakan, di mana ada kerusuhan, di mana penjarahan, di mana ada aksi-aksi anarkis. Dalam nama Yesus kami berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan saat turun atas bangsa kami di tempat-tempat tersebut Tuhan. Jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan atas Polri, perlindungan Tuhan atas TNI. Kami berdoa Tuhan lepaskan damai-Mu bagi TNI dan Polri, agar mereka tenang. Perlindungan Tuhan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling mereka, berkemah di sekeliling orang-orang yang tidak bersalah, berkemah di sekeliling orang-orang yang melintas tanpa mengetahui keadaannya. Tuhan bersama dengan mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menyertai mereka, berperang bagi mereka. Malaikat Tuhan berperang bagi orang-orang yang benar, bagi mereka yang berjalan melewati tempat-tempat itu Tuhan. Tolong mereka Tuhan, tolong bangsa kami Tuhan, tolong bangsa kami. Apapun agama mereka, apapun kepercayaan mereka, kami berdoa bersatu hati. Tuhan selamatkan mereka yang tidak bersalah. Tuhan sadarkan orang-orang yang demonstrasi saat ini. Sadarkan mereka yang berdemonstrasi tanpa mengetahui kebenarannya. Sadarkan mereka untuk kembali, untuk tidak terlibat dalam aksi anarkis.
Ora kamashanda namashi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Kita akan berdoa buat gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Kita berdoa buat Aras Nasional. Berdoa buat PGI, PGPI, PGLI, KWI. Kita berdoa buat semua Aras Nasional lain yang sudah kenal. Doakan setiap sinode-sinode, ketua-ketua sinode, eporus, bishop, gembala sidang. Biarkan kerendahan hati, roh takut akan Tuhan ada pada gereja-gerejanya. Sehingga setiap pemimpin sidang, pemimpin gereja, bahkan pemimpin-pemimpin Aras Nasional sadar bahwa mereka hanya alat Tuhan. Mereka hanya hamba yang Tuhan pakai untuk tetap tunduk pada Kristus sebagai kepala gereja. Tidak ada satu eporus pun, tidak ada satu bishop pun, uskup agung, bahkan paus yang merasa lebih tinggi dari Tuhan. Agar tunduk pada Tuhan, tunduk pada otoritasnya Tuhan. Sehingga apa yang terjadi pada gereja adalah kegenapan dari apa yang Tuhan maukan. Mari saudara naikkan gereja-gereja Tuhan dalam doa. Dalam nama Yesus. Kami berdoa buat gereja-Mu. Kami berdoa buat tubuh-Mu. Tubuh Kristus di seluruh dunia. Tubuh Kristus di Indonesia. Tuhan tolong. Biarkan setiap pemimpin punya kerendahan hati. Sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka putuskan benar-benar mengikuti kehendak kepala gereja. Oh haleluya. Shandarabaya lala. Haleluya. 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 Biarkan setiap pemimpin-pemimpin sidang tunduk pada Kristus sebagai kepala gereja. Tunduk pada Kristus sebagai kepala gereja. Karena Engkau satu-satunya yang harus kami hormati. Engkau satu-satunya yang harus kami taati. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan kami mesbah keselamatan bangsaku. Mari gereja Tuhan nyanyikan ini. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan kami mesbah keselamatan bangsaku. Tuhan, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Bagi keselamatan bangsaku. Ini doa kami Tuhan. Jadikan gereja-Mu sebagai bait suci-Mu, rumah doa-Mu bagi keselamatan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita berdoa buat gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Gereja-gereja Tuhan yang sedang menghadapi aniaya. Mereka yang sedang menghadapi tiang gantungan. Mereka yang sedang menghadapi eksekusi mati. Mereka yang sedang menghadapi rajam batu karena percaya kepada nama Yesus. Mereka yang sedang terancam dibakar hidup-hidup karena nama Yesus. Gereja-gereja yang sedang menghadapi aniaya di Amerika, di Eropa karena mempertahankan kebenaran Injil. Mari naikkan mereka dalam doa. Naikkan hamba-hamba Tuhan yang sedang berjuang di garis depan ini. Naikkan jemaat-jemaat Tuhan yang sedang berjuang di garis depan ini dalam doamu. Mungkin engkau salah satu yang mewakili malaikat-malaikat itu yang sedang berdoa syafaat bagi mereka. Orang apa syanda nama sopora lalabayara. Orang nama syanda rabarabas. Kami berdoa mereka yang sedang menghadapi ancaman. Mereka yang sedang menghadapi mara bahaya di negara-negara yang sedang menghalangi Injil, negara-negara di Cina, India, di Tibet, di Korea Utara, di berbagai negara Timur Tengah, berbagai negara di Afrika Utara, Tengah, Afrika Selatan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mereka sedang menghadapi berbagai ancaman di daerah-daerah yang lainnya, negara-negara lainnya. Tuhan tolong, Tuhan tolong Bapak. Oh bahkan di Indonesia mereka sedang menghadapi ancaman yang tidak bisa beri
ada yang tidak bisa menyembah Tuhan dalam kebebasan Tuhan, tolong mereka juga, tolong mereka Tuhan. Kami lepaskan kasih, kami lepaskan pengampunan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang-orang yang menindas, orang-orang yang menganiaya gereja Tuhan, kami kasihi mereka, kami ampuni mereka Tuhan. Engkaulah yang bertindak, Engkaulah yang berurusan dengan mereka Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita doakan guru-guru misi kita, hamba-hamba Tuhan, misionaris-misionaris yang sedang melayani, bekerja di ladang-ladang yang susah, di daerah-daerah yang susah. Bahkan doakan perguruan-perguruan Kristen, sekolah-sekolah Kristen, dan bahkan STT-STT yang saat ini sedang menghadapi ancaman karena tiada murid, tidak ada dana, tidak ada biaya. Mari kita berdoa agar gereja-gereja, sekolah-sekolah Kristen tetap bertahan menghadapi masalah-masalah ekonomi ini. Mari kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan, misionaris-misionaris ini tetap bertahan. Guru-guru misi yang berada di pedalaman tetap bertahan. Doakan juga guru-guru misi kita yang saat ini berada di pedalaman. Doakan Evan, doakan juga Lia dan juga Petra dan yang lain-lain yang saudara ingat. Mari naikkan mereka dalam doa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya apa yang Tuhan mulai tidak akan berakhir begitu saja. Apapun yang keluar dari mulut Tuhan, apapun yang berdiri karena Tuhan perintahkan, akan Tuhan sempurnakan. Akan Tuhan sempurnakan. Terima kasih. Memberkati sekolah-sekolah Kristen. Kami memberkati STT dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya. Mari kita berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang akan beribadah pada minggu ini. Kita doakan gereja kita ibadah gelombang 1, gelombang 2. Doakan seluruh gereja di Indonesia. Biarkan tidak satu gereja pun yang kosong. Tidak satu gereja pun yang kosong. Tapi benar-benar menyampaikan Injil kebenaran. Justru Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Gereja-gereja yang menyiapkan ibadah secara online, secara live streaming. Biarkan semua jangkauan live streaming ini menjangkau setiap hati. Semakin banyak jiwa-jiwa yang mendengarkan firman Tuhan. Bahkan orang-orang yang belum pernah dengar nama Yesus juga akan mendengarkan nama Yesus melalui live streaming. Doakan signal supaya bagus. Doakan supaya tidak ada kendala dalam siaran langsung pada minggu ini. Baik gereja kita maupun gereja-gereja lain di seluruh dunia. Tubuh Kristus akan menggenapi firman-Nya di akhir zaman ini. Mari kita naikkan dalam doa bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, tidak satu pun gereja yang akan kosong. Maka setiap live streaming yang akan disiarkan akan menjangkau lebih dari orang-orang yang selama ini beribadah dalam gedung. Mereka akan menjamah live streaming khotbah, menjamah lebih dari jemaat-jemaat yang selama ini beribadah dalam gedung. Live streaming pernah dengar nama Yesus sekalipun. Kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Oh shandana masya. Terima kasih. Oh rabashika. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang ada di tempat ini, engkau yang akan melayani Tuhan pada minggu ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan hadirat Tuhan. Engkau yang akan melayani Tuhan pada minggu ini. Minta pengurapan baru dari Tuhan. Minta pengurapan dari Roh Kudus. Engkau tidak perlu pengurapan dari pendeta. Engkau tidak butuh pengurapan dari saya. Engkau butuh pengurapan dari Tuhan. Engkau butuh pengurapan dari Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang mampu mengurapi engkau. Karena itu biarkan Roh Kudus yang mengurapi engkau. Roh yang kudus pada waktu dia turun atas engkau, maka engkau akan diliputi kekudusannya. Dalam nama Yesus, Tuhan mereka akan melayani Tuhan pada minggu ini. Biarkan kekudusan Tuhan mengalir, menjamah mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hadirat Tuhan menjamah mereka, menguduskan mereka.
menjadikan mereka alat Tuhan yang kudus, yang murni, yang siap dipakai untuk menjadi bejana yang siap Tuhan pakai, yang siap Tuhan bentuk. Biarkan mereka menjadi wewangian di hadapan Tuhan. Musik yang mereka naikkan menjadi dupa yang harum. Bahkan setiap tangan mereka, jari-jari mereka, kaki mereka, suara mereka, bahkan skill mereka yang Tuhan, yang mereka berikan untuk Tuhan, diubah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan juga akan jatuh di tanah yang subur. Urapi hamba-Mu dengan persiapan yang baik, sehingga setiap firman yang ditaburkan benar-benar menjamah, memberikan pertobatan, menegur, mengkritik, mengingatkan kami agar kami berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang benar itu. Hanya Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Kami percaya Tuhan, urapan baru terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh haleluya, urapan baru terjadi di tempat ini. Yesus hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru terjadi. Percayalah, urapan baru terjadi. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Percaya Roh Kudus yang ada di tengah-tengahmu mengurapi engkau saat ini. Let the anointing flow in the name of Jesus. In the name of Jesus. The shout of victory. Shout of victory in the name of Jesus. Di sini ada urapan baru, kemuliaan bagimu. Oh haleluya, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi di tempat maha tinggi. Sekali lagi katakan, kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Haleluya. Oh haleluya. Kami berikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya sewaktu kami mendoakan orang lain, kami juga diberkati Tuhan. Sewaktu kami mendoakan bangsa kami, kota kami diberkati. Sewaktu kami mendoakan kota kami, maka kami juga diberkati. Dan Engkau berkata dalam firman-Mu, usahakanlah kesejahteraan kotamu, dan olehnya juga engkau akan diberkati. Kami terima berkat kota dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kota Medan diberkati, kami juga diberkati. Bahkan pemilihan wali kota yang akan datang dan pemilihan pilkada-pilkada yang akan datang seluruh Indonesia, Tuhan kami percaya orang-orang yang tepat, orang-orang yang Tuhan tahu layak dijadikan pemimpin. Kami berdoa buat kota Medan khususnya. Kami berdoa buat pemimpin yang benar, yang takut akan Tuhan.
bisa memimpin kota ini, membawa kota ini kepada kesejahteraan, kepada keadaan yang lebih baik. Kami rindu Tuhan, tolong Tuhan, tolong kami agar tidak ada satupun warga kota Medan, bahkan warga Deli Serdang dan sekitarnya yang termakan korupsi, termakan biaya-biaya, uang-uang yang diberikan. Tapi mereka mau melihat pemimpin yang takut akan Tuhan, yang tidak terperdaya dengan uang. Kami percaya Tuhan, kami percaya berkat kota akan datang dan kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah doa kami dengan menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dengan berkata, Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang syukur. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kasih Tuhan, tengadakan tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya berkat besar dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus turun ke atas saudara sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam usahamu. Segala sesuatu yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Oleh karena engkau suamimu diberkati Tuhan, istrimu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan, sawah, ladang, kebun, ternak, apapun yang kau punya diberkati dan dilipat gandakan Tuhan. Bersatu jalan orang menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Karena malaikatnya diperintahkan menjaga keluar masuk rumahmu dan kemanapun engkau pergi. Yang hatinya melekat kepadanya, dihalaunya belalang pelahap, belalang pengerik, penyakit sampar, penyakit menular dari kediamanmu. Diusirnya, dijauhkannya, menjauh dari kediamanmu. Terimalah semua berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom bagi kita semuanya.